Shalom teman-teman, dimanapun kalian berada, mari kita siapkan hati kita buat Tuhan. Nah sebelumnya, aku bakal nyamain beberapa pengumuman. Yang pertama, bagi teman-teman yang baru join sama kita, teman-teman dapat cek kegiatan ibadah Ika di YouTube channel GPTK Open TV. Dan Youth Things Online Service diadakan tiap Sabtu pukul 5 sore. Dan bagi teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan, teman-teman dapat melihat di kolom deskripsi atau di menit selanjutnya. Dan Youth Things Online Service anak diadakan menunggu pemberian selanjutnya. Nah, tanpa tunggu lama lagi, mari kita siapkan hati kita buat Tuhan. Enjoy the service and God bless you. Shalom. Sebelum kita memulai ibadah Youth hari ini, mari kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan, atas kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami akan datang kepada-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkenan Tuhan hadir di tempat kami Tuhan, dimanapun kami beribadah Tuhan. Kami ingin Tuhan menaikkan syukur kami Tuhan atas kasih-Mu Tuhan. Kami juga ingin terus Tuhan beriman kepada-Mu Tuhan, berharap hanya kepada-Mu Tuhan, karena hanya Engkau Tuhan yang dapat kami andalkan Tuhan, karena hanya Engkau Tuhan yang setia menolong kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memulai ibadah kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita pujikan Allah sanggup. Dengan telinga
Kita mau berharap saja pada Tuhan apapun yang terjadi di masa-masa sulit ini. Kita mau percaya bahwa Tuhan yang akan selalu berjalan bersama kita dimanapun kita berada saat apapun keadaan itu.
percaya Tuhan, hanya dengan bersama-Mu Tuhan kami pasti aman Tuhan. Kami rasakan damai sejahtera Tuhan, hanya dengan bersama-Mu Tuhan. Kami mau terus berjalan bersama-Mu Tuhan, apapun keadaannya Tuhan. Musim hidupku tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku hanyalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku
ketenanganmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar, anugerahmu besar melimpah Terima kasih Tuhan. Dengan iman Tuhan kami nyatakan Tuhan, hanya dengan bersama-Mu Tuhan kami pasti akan kuat Tuhan. Kami pasti akan mampu Tuhan menghadapi segalanya Tuhan. Di tengah badai apapun Tuhan, kami pasti mampu Tuhan jika berjalan bersama Engkau Tuhan. Tuhan, sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Juga Tuhan Kau membukakan hati kami Tuhan untuk menerima akan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu Tuhan bisa menjadi rema di hati kami Tuhan, dan kami bisa menjalankannya Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kami Tuhan. Inilah Tuhan puji-pujian kami Tuhan, kami naikkan kepadamu Tuhan. Kiranya Engkau berkenan Tuhan lewat puji-pujian kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo Youth and Teen, senang banget hari ini kita bisa ketemu sama-sama untuk kita belajar firman Tuhan bareng-bareng. Dan sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih buat leaders Youth and Teen untuk kesempatannya hari ini kita bisa ketemu bareng-bareng meskipun secara online ya, kita nggak bisa ketemu secara langsung. Nah, sebelum kita belajar firman Tuhan sama-sama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Beatrice Karen Hapuk, saya adalah Associate Pastor di GBT Kristus Raja Damai di Surabaya. Saat ini saya juga menjabat sebagai gembala untuk youth yang kami sebut namanya The Movers, dan juga gembala untuk kids yang sebutannya adalah KRD Kids. Jadi saya adalah seseorang yang sangat-sangat punya hati dan passion untuk generasi muda, dan oleh sebab itu saya berdoa bahwa Youth and Teen, kalian semua tetap sehat dimanapun kalian berada, dan kalian semua diberkati Tuhan, dipakai Tuhan untuk jadi dampak garam dan terang buat bangsa ini, dan khususnya untuk generasi muda ke depan. Nah teman-teman semuanya, hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang saya katakan ini sangat penting sekali. Hal ini adalah fondasi dari kekristenan. Kita bisa bilang bahwa hal-hal ini adalah core-nya, intinya, jantungnya gitu ya, dari yang namanya kekristenan. Dan ini adalah hal yang harus kita miliki supaya kita bisa bertumbuh sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang Kristen. Dan 3 hal ini juga adalah hal yang harus kita miliki supaya kita memiliki hidup yang berkelimpahan. Apakah hal tersebut? Nah, hal tersebut adalah yang kita sebut dengan faith, hope, and love. Iman, kasih, dan pengharapan, atau iman, pengharapan, dan kasih. Teman-teman semua kalau ikut dalam
ibadah premier di YouTube hari ini. Saya harap teman-teman tulis di live chat, faith, hope, love gitu ya. Faith, hope, love. Iman, pengharapan, dan kasih. Dan hari ini kita akan lihat Alkitab bersama-sama, kita akan baca Alkitab bersama-sama. Kalau teman-teman ada di rumah, ataupun lagi ada dimanapun, saya mau ngajak teman-teman untuk baca Alkitab ini, ayat-ayat ini secara keras gitu ya. Karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kita mesti ngomong supaya kita dengar dan dari situ yang namanya iman akan timbul gitu kan. Kita baca bersama-sama dalam 1 Korintus 13 ayat 13. Saya ajak teman-teman untuk baca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Amin. Nah teman-teman, ayat ini adalah ayat di Alkitab yang banyak orang Kristen, anak-anak Tuhan itu hafal. Bahkan sedikit bocoran buat teman-teman semua, ayat ini adalah salah satu ayat favorit saya secara pribadi. Ayatnya pendek gitu ya, gak terlalu susah untuk dihafalkan. Jadi kalau mau ngapalin banyak ayat Alkitab, ini salah satu ayat yang bisa dihafalkan karena dia gak terlalu panjang. Dan apalagi siapa sih yang gak suka ngomongin tentang yang namanya iman dan juga pengharapan. Dan apalagi tentang love, tentang kasih. Kalau udah ngomongin tentang love atau kasih, semua anak muda pasti semangat banget ngomongin hal tersebut gitu ya. Nah teman-teman semua, sebagian besar dari kita mungkin bahkan udah berkali-kali baca ayat ini. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Tapi sadarkah teman-teman bahwa ketika kita baca ayat ini, kita seringkali membacanya itu dengan sikap seolah-olah, oh aku sudah punya kok semua hal ini. Pernah gak berpikir seperti itu? Teman-teman ketika baca ayat Alkitab, sadar gak sih seringkali kita ini memiliki sikap kayak bikin checklist di dalam diri. Pas bacain ayat-ayat ini, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Seringkali pas baca gitu, kita membuat pembenaran untuk diri kita sendiri. Misalkan nih, kita baca nih, iman gitu ya. Kita kan baca, oh iman, aku punyalah iman. Kamu percaya gak sama Tuhan Yesus? Ya percayalah gitu kan, percaya banget aku nih orangnya teguh di dalam iman. Bahkan nih ya kalau kamu lihat Instagramku, di bioku tulisannya itu live by faith, not by sight. Atau bahkan tulisannya, wah daughter of a king, son of a king gitu kan. Kesannya tuh wah penuh dengan iman gitu loh teman-teman semuanya. Jadi pas baca tentang iman kita akan berpikir, aku kan sudah punya iman, oke cek gitu ya. Terus setelah iman kita baca tentang pengharapan gitu ya. Punya pengharapan gak kamu? Kita jawab, oh iya jelas punya dong gitu kan. Aku mah orangnya gak gampang putus asa, aku gak gampang menyerah kalah gitu kan dan lain sebagainya. Terus kita baca tentang love, kamu punya gak love? Ya jelas punya lah, aku ini orangnya penuh dengan kasih, kamu kekurangan kasih sini aku kasih gitu kan. Dan sebagainya teman-teman semuanya. Tapi sebenarnya cara membaca Alkitab itu gak kayak gitu teman-teman. Kita gak bisa membaca Alkitab dan terus kita berpikir, oh aku sudah melakukan ini, aku sudah melakukan itu, aku sudah sempurna dalam hal ini, aku sudah sempurna dalam hal itu. Aku sudah sempurna di dalam iman, aku sudah punya pengharapan dan aku sudah melakukan yang namanya kasih. Teman-teman semua, saya ingin ingatkan bahwa kita ini belum sempurna dan kita ini harus terus belajar di dalam hal-hal itu. Ini pola pikir yang harus kita miliki bersama-sama. Aku belum sempurna. Kita belum sempurna. Kita nih masih harus terus belajar. Ngomong tentang iman kita gak sempurna di dalam iman. Ngomong tentang pengharapan, kita ini loh orang-orang yang gampang kehilangan pengharapan. Ngomong tentang kasih, sejujurnya nih, kita nih masih kurang kasihnya dan kita harus terus belajar teman-teman semuanya. Nah, hari ini kita akan lihat bersama-sama. Kalau punya iman, pengharapan, dan kasih itu kayak apa sih? Kan kita kepengen nih jadi orang-orang yang punya iman, pengharapan, dan kasih. Ini kan inti dari kekristenan. Ini kan kunci hidup yang berkelimpahan. Nah seperti apa sih orang yang punya iman, pengharapan, dan kasih? Kita akan belajar bersama-sama. Kalau punya iman, pengharapan, dan kasih, yang pertama ini teman-teman semua. Pasti ada buktinya. Kalau kita punya iman, pengharapan, dan kasih,
pasti ada proof-nya, ada buktinya di dalam kehidupan kita semua. Mungkin teman-teman gak begitu mengerti, tapi saya ingin mengajak teman-teman untuk pindah ke ayat yang lain. Kita buka bersama-sama di dalam 1 Tesalonika pasal yang pertama, ayat yang kedua. 1 Tesalonika 1 ayat yang kedua. 1 Tesalonika 1 ayat 2-3, saya bacakan buat teman-teman semua. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Jadi ini adalah tulisan Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat yang ada di Tesalonika. Dan Rasul Paulus menuliskan, aku ini mengucap syukur karena kamu, kami ini mengucap syukur karena kamu semua. Dan kami ini menyebut kamu di dalam doa kami. Kenapa kok Rasul Paulus mengucap syukur tentang jemaat-jemaat di Tesalonika? Nah jawabannya ada di ayat 3 teman-teman semua. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu. Oke, di sini kita menemukan kata iman. Usaha kasihmu. Di sini kita menemukan kata kasih. Dan ketekunan pengharapanmu. Di sini kita menemukan kata pengharapan kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Nah, this is interesting. Ini menarik sekali teman-teman. Ternyata iman, pengharapan, dan kasih itu gak cuma ada di 1 Korintus 13 ayat 13. Tapi ada juga di dalam 1 Tesalonika 1 ayat yang ketiga ini. Rasul Paulus ngomong pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu. Tapi kali ini iman, pengharapan, dan kasih itu gak berdiri sendiri. Selalu ada kata lain yang menjadi bukti adanya ketiga hal tersebut di dalam jemaat Tesalonika. Coba kita lihat bareng-bareng. Pada saat Rasul Paulus ngomong tentang imannya jemaat Tesalonika, Rasul Paulus ngomong gini, kami ini ingat loh, pekerjaan imanmu, work of faith. Teman-teman tahu nggak? Maksudnya gini, kalau kamu punya iman, pasti ada pekerjaan yang kamu perbuat. Sebagai anak Tuhan kita tuh nggak bisa teman-teman cuma ngomong, aku tuh punya iman. No. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Benar nggak sih ada ayat lain yang berkata seperti itu? Nah, kalau kamu punya iman, harusnya ada buktinya. Buktinya tuh apa? Pekerjaan imanmu. Makanya Rasul Paulus ngomong di sini, aku nih bersyukur loh. Bukan Rasul Paulus bilang aku bersyukur atas imanmu. Bukan, Rasul Paulus bilang aku bersyukur karena aku ingat pekerjaan imanmu. Kalau kamu punya iman, kamu akan punya pekerjaan yang kamu lakukan untuk membuktikan iman tersebut. Yang kedua, kita lihat di sini ada, dan aku bersyukur, dan aku selalu mengingat, kami selalu mengingat tentang usaha kasihmu, labor of love. Jadi kalau kamu punya kasih, buktinya ini teman-teman pasti ada usaha yang kamu keluarkan. Kasih itu gak cuma bilang, aku nih punya kasih loh, aku nih mengasihi loh. Saya punya seorang adik cowok yang dia itu selalu bilang, aku nih orangnya penuh dengan cinta, katanya begitu ya kan teman-teman semua. Bukannya saya bilang dia gak punya kasih atau dia gak punya cinta sebenarnya gitu. Tapi sebetulnya kasih itu gak bisa ditunjukkan hanya dengan kata-kata. Itu harus ditunjukkan lewat usaha. Love is a verb. Cinta, kasih adalah kata kerja. Makanya Rasul Paulus bilang, aku selalu mengingat usaha kasihmu. Kalau kamu punya kasih, kamu pasti ada usaha yang kamu tunjukkan di dalam hidupmu. Dan Rasul Paulus juga ngomong tentang ketekunan pengharapanmu. Dalam bahasa Inggris sebutannya adalah patience of love. Artinya gini, kalau kamu punya pengharapan, pasti ada kesabaran yang kamu tunjukkan. Nah kalau kita mengerti hal ini, sekarang kalau kita mikir lagi, sudah punya kasih, mana usahanya? Sudah punya iman, ngaku sudah punya iman, mana pekerjaanmu? Sudah punya pengharapan, apakah kamu sudah belajar untuk jadi orang yang sabar? Teman-teman semua, hari ini kita belajar tuh tentang iman, pengharapan, dan kasih itu lebih dalam. Bukan cuma dalam perkataan, tapi benar-benar kita tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari.
ada yang namanya usaha, ada yang namanya ketekunan, kesabaran yang harus kita tunjukkan. Ada yang namanya pekerjaan yang harus kita lakukan, teman-teman semuanya. Saya berikan contoh ya, ini contoh yang akan saya berikan untuk setiap poin ini. Pekerjaan iman. Kan kita bilang, aku nih orangnya beriman kepada Tuhan Yesus. Oke, mana pekerjaannya? Contohnya nih ini teman-teman. Sudahkah kamu cerita kepada orang lain tentang Tuhan Yesus? Kalau kamu benar-benar beriman kepada Tuhan Yesus, harusnya nih kamu dengan semangat akan bekerja sebagai pemberita Injil. Kamu akan semangat cerita kepada orang tentang kebaikan Tuhan. Kamu gak akan malu cerita tentang kebaikan Tuhan. Karena kamu kepengen orang lain merasakan hal yang sama. Yang iman yang kamu miliki di dalam Tuhan Yesus. Contoh lain, kalau kamu bilang, aku beriman kepada Tuhan, aku ini percaya sama Tuhan. Oke, mana pekerjaannya? Sudahkah kamu melayani Tuhan dengan segenap hatimu? Saya tahu ini kita lagi ada di dalam masa-masa pandemi teman-teman semua. Jadi ada beberapa pelayanan yang terhambat, rencana-rencana yang batal. Mungkin kalau Youth and Teen punya rencana untuk ngadain KKR, atau acara apa, ini dan itu. Dan semuanya harus batal karena ada pandemi ini ya, kita harus berusaha menyesuaikan diri, beradaptasi dengan keadaan ini. Tapi bukan berarti kita berhenti kan melayani Tuhan. Tahu gak sih, untuk melakukan yang namanya ibadah online itu, justru usahanya tuh lebih gede daripada kalau kita ngadain ibadah onsite. Teman-teman mungkin berpikir, ibadah online itu lebih gampang. Enggak teman-teman, ibadah online itu lebih susah. Kayak contohnya nih kalau ibadah online ya, yang praise and worship, WL dan singer tetap ada gitu kan, yang menyampaikan firman, tetap menyampaikan firman, tapi ditambah dengan yang LCD tetap, ditambah dengan yang kameramen, ditambah dengan yang megang sound dan dia harus dengerin baik-baik apakah suaranya oke. Ditambah yang dengan editing, dan editing itu satu proses yang sulit. Ditambah yang dengan yang upload di YouTube atau upload di ini dan lakukan ini itu di dalam back end-nya, di balik kamera dan sebagainya. Menyiapkan semua itu, butuh tenaga dan usaha yang luar biasa. Dan saya cuma mau berkata buat teman-teman nih yang melayani Tuhan di dalam pandemi, ini menunjukkan imanmu yang luar biasa, in a way, gitu ya. Saya berikan apresiasi yang besar buat teman-teman semua. Dan teman-teman yang belum melayani, bukan berarti saya ngomong teman-teman gak punya iman, enggak. Tapi ayo kalau kamu punya iman, tunjukkan, buktikan. Dan nanti sesudah pandemi ini selesai, saya berharap kita semua ini rame-rame, kita geruduk rumah Tuhan dan kita melayani Tuhan dengan segenap hati dan kita tunjukkan iman kita. Ini loh yang aku lakukan. Aku percaya pada Tuhan dan aku mau melayani Tuhan dengan segenap hatiku. Amin teman-teman semuanya. Kalau kita beriman pada Tuhan, pasti ada pekerjaan yang kita tunjukkan. Contoh lain nih, memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sungguh-sungguh ngasih persembahan, sungguh-sungguh belajar untuk memberikan persepuluhan dengan benar, sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya tentang keuangan. Hey, gini loh teman-teman hubungannya. Apa hubungannya dengan iman? Iman dan persembahan apa hubungannya? Hey, kalau kamu percaya bahwa semua berkat berasal daripada Tuhan dan kamu percaya kalau kamu kembalikan kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan pada kamu berlipat kali ganda. Maka harusnya kamu gak takut untuk kasih persembahan. Bener gak sih? Ini semua ada hubungannya. Dan pekerjaan iman juga bisa dicontohkan gini. Dicontohkan dengan kita tetap beribadah sungguh-sungguh meskipun secara online. Waktu lalu saya ini mempersiapkan firman, saya lihat-lihat hasil penelitian di luar negeri gitu kan. Salah satu penelitian yang selalu saya ikuti adalah penelitian dari Barna Group. Ini adalah sebuah lembaga riset yang terkemuka di Amerika dan dia ini terpercaya teman-teman semuanya. Dan pada tanggal 8 Juli yang lalu, ini berarti 2 bulan yang lalu, Barna Group menunjukkan hasil riset terbarunya yang mencengangkan. Riset ini meneliti keadaan iman jemaat di tengah-tengah pandemi dan hasilnya adalah gini teman-teman. 1,
dari 3 orang Kristen yang taat sudah tidak lagi mengikuti ibadah secara online. 1 dari 3 orang jemaat Kristen udah gak mau ibadah online. Berarti ada sekitar 33% jemaat udah gak lagi ibadah secara online. Teman-teman tahu, masa-masa kayak gini, itu adalah ujian untuk iman kita. Kualitas iman kita di masa-masa kayak gini diuji. Masih kamu sungguh-sungguhkah mau mengusahakan ibadah online? Aduh aku ibadah online tuh susah, kuotanya tuh aku gak punya gitu kan, internet di rumahku lambat. Justru itu, kamu mengusahakan hal itu dan itu menunjukkan imanmu. Saya ingat ada seorang anak di The Movers, teman-teman semua, yang dia itu kuotanya sangat terbatas. Dan dia itu ketika masa pandemi ini dimulai, dia kesulitan untuk ngikutin ibadah dan apalagi ikut cell group, kami sebut di tempat kami cell groupnya tuh family gitu ya. Jadi kalau waktunya cell group kita sebut dengan family time gitu kan. Ada seorang anak yang dia itu kuotanya tuh sedikit banget. Jadi tapi dia punya kerinduan untuk beribadah secara online. Jadi teman-teman semua apa yang dia lakukan? Dia ini sepanjang hari yang dia lakukan adalah dia nggak akses Instagram, dia nggak akses YouTube, dia nggak akses yang lain-lainnya demi supaya ketika malam waktunya untuk family time, waktunya untuk cell group, dia bisa ikut cell group itu, Zoom itu. Makanya kalau pas lagi cell group kadang-kadang dia ngomong, bisa nggak kita foto di awal dulu supaya kalau di akhir-akhir aku hilang gitu ya, keluar dari Zoom gara-gara kuotanya habis, aku nggak apa-apa gitu karena ada fotonya bareng-bareng gitu teman-teman semuanya. Saya melihat hal itu saya kagum teman-teman. Itu semua menunjukkan iman yang luar biasa loh di dalam Tuhan. Kalau kamu percaya Tuhan ada, kalau kamu percaya Tuhan bisa memberkati bahkan melalui ibadah online, maka kita tidak akan menyepelekan ibadah online itu. Dan kita akan tetap mengusahakannya dengan sepenuh hati. Ini ngomong tentang pekerjaan iman. Yang namanya iman aja udah panjang nih kita ngomonginnya. Kalau kita ngomong tentang ketekunan pengharapan atau kesabaran di dalam pengharapan, kalau kamu bilang kamu punya pengharapan dalam Tuhan, harusnya kamu tuh jadi orang yang punya kesabaran sama orang lain. Harusnya kamu punya kesabaran terhadap orang yang sengeselin apapun karena kamu punya pengharapan bahwa orang itu pasti akan jadi pribadi yang lebih baik lagi. Kalau kamu punya pengharapan, kamu akan sabar dengan keadaan sesulit apapun. Contohnya selama keadaan COVID ini, tetap semangat untuk sekolah, tetap semangat untuk kerja, tetap semangat untuk beribadah, tetap melakukan yang terbaik di dalam apapun yang kita lakukan dan tetap ikuti aturan dari pemerintah. Saya ingin ingatkan pada teman-teman semua, sabarlah di dalam pengharapan ya kan. Keadaan ini akan jadi lebih baik, gak akan selamanya kayak gini. Jadi selama waktu ini ayo kita sabar, ayo kita tekun, ayo kita tetap pakai masker, ayo kita tetap jaga kesehatan. Ayo kita tetap mengikuti aturan dan protokol dari pemerintah, kita tetap ikuti protokol kesehatan, pakai hand sanitizer dan lain sebagainya, sabarlah di dalam pengharapan. Dan kalau kita bicara tentang kasih, maka ada usaha yang kita tunjukkan. Berusaha tetap memuridkan dan memperhatikan orang lain di tengah pandemi. Berusaha untuk tetap rukun di dalam keluarga. Susah enggak? Susah loh, apalagi di masa pandemi kayak gini, di rumah terus, orang kalau ngumpul terus bisa bertengkar terus gitu kan. Dan ada beberapa anak The Movers yang bilang, aduh gara-gara lagi masa-masa COVID gini aku bertengkar terus sama mamaku dalam rumah. Ya justru disinilah kamu diuji kasihnya, disuruh membuktikan benerankah punya kasih, berusaha enggak kamu berusaha mempertahankan kerukunan di dalam keluargamu. Dan terus berusaha untuk punya hubungan yang akrab dengan Tuhan. Teman-teman semua, sudah punya belum iman, pengharapan, dan kasih? Mana buktinya? Coba tulis di live chat ya, di YouTube ini. Mana buktinya gitu ya kan? Atau teman-teman punya keluarga atau orang terdekat yang lagi nonton juga ibadah online ini, bilang ke kanan dan kiri, mana buktinya gitu ya kan? Saya tantang teman-teman untuk tunjukkan bukti iman, pengharapan, dan kasih itu dalam hidupmu. Yang kedua teman-teman semua,
Kalau tadi kita bicara bahwa kalau punya iman, pengharapan, dan kasih pasti ada buktinya. Yang kedua, saya ajak teman-teman untuk kembali ke 1 Korintus 13 ayat 8. 1 Korintus 13, tapi kali ini kita lihat ayat yang ke-8 dan kemudian kita pindah ke ayat yang ke-13. 1 Korintus 13 ayat 8, saya bacakan. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, dan pengetahuan akan lenyap. Pindah ayat yang ke-13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Teman-teman semua, ayat-ayat ini bilang bahwa yang namanya nubuat kelihatannya keren, bahasa roh kelihatannya keren, pengetahuan itu kelihatannya keren, tapi itu semua akan lenyap pada akhirnya. Dan itu gak akan bertahan. Tapi yang bertahan sampai akhir itu apa? Yang bertahan sampai akhir itu adalah 3 hal ini. Iman, pengharapan, dan kasih. Nah ini teman-teman semua, kalau kamu punya pengharapan, iman, pengharapan, dan kasih, maka yang kedua ini teman-teman, tentu ada hasilnya. Pasti ada resultnya yang kelihatan dari hidupmu. Apa sih? Kalau kamu punya iman, pengharapan, dan kasih, ini teman-teman semua, kamu akan mampu bertahan menghadapi apapun. You will survive through anything. Kalau kita lihat di dalam masa-masa sulit seperti sekarang ini, masa-masa COVID ini teman-teman semua, orang yang bisa melalui masa-masa ini adalah yang punya 3 hal ini. Iman, percaya bahwa Tuhan tetap tolong meskipun ada masa-masa sulit seperti ini. Pengharapan, percaya, yakin bahwa yang ke depan pasti akan lebih baik daripada sekarang. Dan kasih, bisa tetap memancarkan sesuatu yang baik, kendati masa-masanya lagi gak mudah seperti ini. Orang yang punya iman, pengharapan, dan kasih, dia akan mampu melalui semua badai kehidupan. Contohnya lagi, misalnya menghadapi badai kehidupan apa sih? Broken home. Orang tua yang berpisah, atau orang tua yang tidak suportif, yang tidak mendukung, itu juga bisa disebut sebagai broken home. Satu hubungan yang buruk di dalam keluarga, broken home. Tahu nggak caranya untuk bisa melalui hal itu? Ya 3 hal ini, iman, pengharapan, dan kasih. Percaya bahwa Tuhan bisa bekerja di dalam keluargamu. Punya pengharapan bahwa segalanya akan lebih baik dan keluargamu gak akan jadi seperti itu selama-lamanya. Dan kasih, tetap mencintai orang tua, tetap berusaha untuk mengasihi mereka meskipun mereka itu punya banyak kekurangan dan jelas-jelas gak sempurna. Kalau kamu punya iman, pengharapan, dan kasih, kamu akan bisa bertahan ngadepin apapun teman-teman. Makanya penting banget kan buat kita untuk punya iman, pengharapan, dan kasih. Yang kedua, kalau kamu punya iman, pengharapan, dan kasih, kamu bukan cuma bertahan, tetapi kamu bahkan akan berkembang. Not only survive, but also thrive. Kamu akan berkembang, kamu akan menjadi pribadi yang lebih baik. Di masa pandemi ini teman-teman semua, kalau kita punya iman, pengharapan, dan kasih, kita akan keluar jadi pemenang. Kita akan jadi orang-orang yang lebih baik dari sebelumnya. Nih contoh ya, orang yang gak punya pengharapan. Lagi masa-masa pandemi gini dia nggak punya pengharapan gitu kan, dia akan bilang ya udahlah ini memang susah keadaannya, udahlah memang kita ini orang kelas bawah, kena pandemi gini ya kita pasti mati dan lain sebagainya. Dan kemudian dia menghabiskan hari-harinya dengan menggerutu, dan dia menghabiskan hari-harinya dengan cuma rebahan, dan dia nggak mau belajar di sekolah online dengan sungguh-sungguh, nggak mau kerja dengan sungguh-sungguh. Apa yang terjadi? Selesai pandemi dia akan menjadi orang yang sama atau bahkan lebih buruk daripada sebelumnya. Tapi orang yang punya pengharapan, meskipun lagi di tengah pandemi gini, apa sih yang dia lakukan? Aku percaya yang ke depan itu pasti akan lebih baik dari sekarang. Jadi selama masa pandemi, dia belajar. Dia menghabiskan waktunya untuk mengembangkan satu skill yang baru. Dia ikut webinar-webinar. Teman-teman tahu nggak bahwa sekarang webinar tuh banyak banget dan gratis-gratis itu banyak teman-teman semua. Dia habiskan waktunya mungkin untuk belajar main musik, untuk belajar masak dan lain sebagainya. Selesai pandemi, dia punya sesuatu yang luar biasa, skill tambahan bagi dirinya sendiri. Orang yang punya iman, pengharapan, dan kasih itu, dia gak cuman bertahan. Bertahan tuh kayak gimana? Kayak gini. Ya udah pokoknya tahan aja. Tapi dia akan berkembang. Dia akan jadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan orang yang punya iman, pengharapan, dan kasih, dia bisa selesaikan tugas dan tanggung jawabnya
dengan baik. Dia akan finish strong. Kalau saya lihat di dalam Alkitab, teman-teman bisa sebutkan semua pahlawan iman. Siapa sih? Semua pahlawan iman yang finish strong, dia pasti punya 3 hal ini. Iman, pengharapan, dan kasih. Abraham, dia punya semuanya. Daud, jelas dia punya semuanya. Dan dia cinta sama Tuhan luar biasa. Musa, Paulus, dan apalagi Tuhan Yesus. Teman-teman mau gak sih finish strong bareng-bareng? Teman-teman mau gak sih kita ini keluar dari masa sulit ini jadi pemenang? Teman-teman mau gak sih pada saat kita ketemu dengan Tuhan nanti, kelak kita ketemu sama Tuhan. Tuhan berkata kepada kita, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Ini loh goal kita sama-sama. Makanya, ayo sekarang, mulai sekarang, kita tunjukkan dan kita belajar sama-sama untuk punya 3 hal ini. Dan mari kita belajar dari pakarnya, yaitu daripada Tuhan. Tuhan memberkati teman-teman semuanya, mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk berkat-berkat dari Tuhan. Terima kasih karena hari ini kami boleh belajar kembali satu hal yang gak pernah kami pikirkan sebelumnya Tuhan. Bahwa ternyata kami ini orang-orang yang masih banyak kekurangan, kami perlu banyak belajar. Kami bahkan perlu banyak belajar untuk beriman padamu. Kami perlu banyak belajar untuk memiliki pengharapan yang baik di dalam Engkau. Kami perlu banyak belajar untuk mengasihi Engkau dan sekeliling kami lebih lagi. Tolong kami Tuhan, bantu kami, tuntun kami semua untuk kami selalu bisa melakukan apa yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Terima kasih Tuhan untuk semua tim Youth and Teen, semua tim leaders, semua jemaat, semua anak youth di dalamnya. Kau berkati kami semuanya Tuhan dengan berkat-berkat-Mu yang limpah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati teman-teman semuanya.